Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Pada chapter 15 kita melanjutkan pembahasan soal-soal usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika, usaha, dan energi. Inilah soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Benda jatuh dari ketinggian H dan memantul pada bidang miring pada titik A. Koefisien restitusi tumbukan adalah E. Sudut bidang miring adalah theta. Tentukan panjang D saat bola akan memantul kembali pada titik B. Jadi memantul pada titik B, berapakah jarak D-nya yang kita inginkan. Sehingga kita bahas bersama-sama D-nya sama dengan berapa pada titik B. Kita lihat kalimat ini ya. Untuk mempermudah pekerjaan, setiap kalimat yang dimunculkan merupakan konsep untuk mengerjakan dengan persamaan yang diinginkan. Benda jatuh dari ketinggian H dengan kecepatan V1. Saat mau menyentuh permukaan, memiliki kecepatan V1, membentur bidang miring. Maka terjadi hukum kekekalan energi mekanik pada awalnya sama dengan pada titik A-nya. Sehingga V0-nya 0 sebelum dilepaskan, HA-nya sama dengan 0, V1 sama dengan berapa. Inilah energi mekanik pada awalnya, kemudian ini pada titik A-nya. Setengah MV0 kuadrat ditambah MGH sama dengan setengah MV1 kuadrat ditambah dengan MGHA. Ini 0, ini juga 0. Maka yang ada MGH sama dengan setengah MV1 kuadrat. Persamaan V1-nya menjadi V1 kuadrat 2GH. Maka V1-nya adalah akar 2GH pada persamaan 1. Jadi saat menyentuh titik A, maka V1-nya sama dengan akar 2GH. Kita lihat persoalan berikutnya, posisi di titik A. Maka vektor kecepatan yang bekerja adalah pada sumbu X, ya, itu bersifat tetap. Pada sumbu Y akan berkurang karena tumbukan. Maka ini sarah sumbu Y, ini adalah sarah sumbu X. Ya. Maka dengan demikian ini F2X, ini F2Y, maka di sini ada F1X, kan itu ya. Ada F1X di sini ya. Walaupun tidak digambarkan, ini V1X, ini V2X ya. Maka pada prosesnya di sini ya, ini adalah V2 sin theta, di sini V1 sin theta di sini ya. Oh, sin ya. Ini adalah sin, V1X adalah V1 sin theta, V2X adalah V2 sin theta. Maka V1 cos theta ini adalah yang sarah dengan sumbu Y, V2 cos theta juga yang sarah dengan sumbu Y. Ini adalah resultannya. Maka yang kita ambil adalah bentuk resultannya. Komponen kecepatan pada sumbu X adalah V2X, itu sama dengan V2 sin theta. V2 sin theta itu sama dengan V1 sin theta. Maka V2X boleh dilakukan persamaannya V1 sin theta. Kemudian ya, karena terjadi tumbukan ada koefisien restitusi, maka sebelum tumbukan dibagi, sesudah tumbukan dibagi sebelum tumbukan, maka E sama dengan V2Y ya, yang di sini V2Y dibagi dengan V1Y kan itu. Maka V2Y sama dengan EV1Y kan itu ya. Sehingga ya
V2Y itu sama dengan E dikalikan V1 cos theta. Ingat, V1 cos theta sama dengan V2 cos theta. V2 cos theta sama dengan V1 cos theta, maka di sini bisa diganti dengan V1Y, maka V1 cos theta. Jadi pada arah X V1 sin theta, pada V2Y adalah ya VE sama dengan V1 cos theta. Maka V2-nya bisa kita hitung merupakan apa? Di sini adalah tegak lurus pada V2X dengan V2Y, maka V2 merupakan akar dari V2X kuadrat ditambah dengan V2Y kuadrat. Resultan V2 menjadi V2 sama dengan akar dari V2X kuadrat ditambah V2Y kuadrat, sehingga V2 sama dengan akar dari V1 sin theta kuadrat ditambah dengan EV1 cos theta kuadrat. Hasilnya ya, maka dengan demikian V2 sama dengan akar dari V1 dikeluarkan ya, V1-nya V1 kuadrat itu akar dikalikan sin kuadrat theta ditambah E kuadrat cos kuadrat theta. Persamaan 1 tadi V1 sama dengan akar 2GH. Maka ini diganti V1 kuadratnya menjadi 2GH. Maka V2 sama dengan akar 2GH dikalikan sin kuadrat theta ditambah E kuadrat cos kuadrat theta. Ini persamaan 2 untuk kejadian pada titik A mau lepas ya dari titik A, maka disebut dengan V2-nya. Demikian ya. Kita lanjutkan. Posisi benda pada titik B ya. Berarti kita bisa mengambil prosesnya yang searah dengan X, namanya D cos theta ya. Jadi setelah lepas dari lantai di titik A, maka membentuk sudut V ya, dikurangi dengan theta. Maka untuk yang searah dengan X aksennya disebut dengan jarak mendatar D cos theta ya. Kemudian yang searah dengan sumbu Y, maka Y aksennya itu D sin theta. Kita hitung bersama-sama. Kecepatan V2 membentuk sudut theta, sudut V terhadap sumbu X positif. Besar sudut theta adalah tangen theta, itu diambil dari V2Y ya, dibagi dengan V2X. Tadi sudah ada ya. V2Y itu sama saja kita mengambil V2 cos theta itu sama dengan V1 cos theta, maka E V1 cos theta ya. Ini karena sudah setelah tumbukan. Sebelum tumbukan V2X adalah V2 sin theta, itu sama dengan V1 sin theta. Sehingga tangen theta itu, tangen V itu sama dengan E kotangen theta. Cos theta dibagi dengan sin theta namanya kotangen theta, maka V itu sama dengan arkes dari E kotangen theta. Ini yang diinginkan. Kemudian gerak bola pada sumbu X yang di sini. Maka X aksen sama dengan D cos theta ya. Kemudian satu lagi, X aksen itu sama dengan V2 cos theta ya. V2 cos dikalikan dengan V dikurangi theta dikalikan dengan T. Nah, ini namanya V2X ya. V2X-nya. Pada X aksen itu V2X namanya. V2X, sehingga V2 cos dari V dikurangi dengan theta dikalikan dengan T. Kita gabungkan persamaan ini ya. Maka D cos theta sama dengan V2 cos dikalikan V dikurangi theta dikalikan dengan T, maka T-nya sama dengan D cos theta dibagi V2 cos dikalikan V dikurangi dengan theta. Ini persamaan 3. Baru kita ambil pada Y aksen. Y aksen itu sama dengan D sin theta.
Pada sumbu Y aksen sama dengan negatif, karena ini ke bawah, negatif D sin theta. Kemudian persamaan gerak pada Y terhadap sumbu Y adalah Y aksen itu sama dengan V2 sin, ya. V2Y itu sama dengan V2 sin, ya. V dikurangi dengan theta dikalikan dengan T dikurangi setengah GT kuadrat. T-nya pada persamaan 3. Sehingga digabungkan persamaannya menjadi negatif D sin theta sama dengan V2 sin dikalikan V dikurangi theta dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat sebagai persamaan 4. Persamaan 3 masuk persamaan 4. Ya, maka T-nya diganti persamaan 3 sehingga kita bisa memasukkan persamaannya. Ini adalah persamaan 3, ini adalah persamaan 4, sehingga D, negatif D sin theta itu sama dengan V2, ya. Sin dikalikan V dikurangi theta, ini dimasukkan, ya. D cos theta dibagi V2 cos dikalikan V dikurangi theta, ya. Dikurangi setengah G dikalikan D cos theta dibagi V2 cos dikalikan V dikurangi theta dikuadratkan. Maka kita lihat di sini, ya. Sin dibagi dengan cos adalah tangen, ya. Tangen V dikurangi theta. Maka D cos theta dikalikan tangen dari V dikurangi theta, ya. Dikurangi, ya, GD kuadrat cos kuadrat theta dibagi 2 V2 kuadrat cos kuadrat V dikurangi theta. Kita semua bagi dengan D. Kita ambil kiri dan kanan, ruas kiri dan kanan kita bagi dengan D, makanya masih ada D. Di sini habis, di sini habis, sama dengan 1. Sehingga negatif sin theta itu sama dengan cos theta tangen V dikurangi theta dikurangi GD cos kuadrat theta dibagi 2 V2 kuadrat cos kuadrat V dikurangi theta. Maka D-nya, ya, itu adalah sin theta ditambah, ya. Sin theta ditambah artinya ini dipindah ke ruas kanan, ini dipindah ke ruas kiri, maka sin theta ditambah cos theta tangen V dikurangi theta dikalikan 2V2 kuadrat cos kuadrat V dikurangi theta dibagi G cos kuadrat theta. Ini adalah persamaan yang diinginkan pada waktu D berapa, kemudian sampai titik B itu kita sebut dengan jaraknya D. Maka persamaan yang dilakukan menjadi D itu sama dengan dikeluarkan ini V2 2V2 kuadrat dibagi dengan G, ya, dikeluarkan, maka 2V2 kuadrat dibagi dengan D dikalikan sin theta dikalikan, ya, maka dikalikan dengan cos kuadrat theta. Cos kuadrat V dikurangi theta ditambah cos theta, ya, tangen theta V dikurangi theta dikalikan dengan cos kuadrat V dikurangi theta dibagi cos kuadrat theta, ya. Inilah yang diinginkan, jarak yang dipenuhi. Kemudian kita lihat di sini, ya. Ini persamaannya masih bisa dilakukan dengan menggunakan aturan trigonometri. Dimisalkan ini adalah A, ini adalah B, ya. Maka A-nya sama dengan, ya, dimisalkan ini sama dengan A, maka sin theta dikalikan cos kuadrat theta V dikurangi theta, maka B-nya adalah cos theta tangen V dikurangi theta dikalikan cos kuadrat dikalikan V dikurangi theta. Maka persamaannya menjadi D sama dengan 2V kuadrat dibagi dengan G, A ditambah B dibagi cos kuadrat theta. Kita fungsikan sekarang A dan B berdasarkan trigonometri, aturan trigonometri. Maka A-nya ini adalah persamaan A,
kemudian persamaan B. Kita lihat persamaan B terlebih dahulu ya. Maka tangan theta ya, tangan V dikurangi theta kita rubah menjadi sin V dikurangi theta, cos dibagi cos V dikurangi theta dikalikan dengan cos theta dikalikan dengan cos kuadrat V dikurangi dengan theta. Maka kalau ini dibagi masih ada cos V dikurangi dengan theta. Sehingga B sama dengan cos theta ya dikalikan sin V dikurangi theta dikalikan cos V dikurangi theta. Ini adalah bentuk dari aturan trigonometri, itu menjadi setengah dari sin ya dikalikan 2V dikurangi 2 theta ditambah dengan 0 ya. Sehingga persamaannya menjadi B itu sama dengan setengah cos theta dikalikan sin dikalikan 2V dikurangi 2 theta. Jadi ini diringkas menjadi demikian. Kemudian yang A. Nah, yang A. Sin theta dikalikan cos kuadrat dikalikan V dikurangi theta, maka cos kuadrat dari V dikurangi theta itu dalam persamaan trigonometrinya ya setengah ditambah setengah cos dari ya 2 theta 2V dikurangi 2 theta. Maka persamaannya menjadi ya kalau ini diambil ini diganti dengan ini menjadi A sama dengan setengah sin theta ditambah dengan setengah sin ya dikalikan dengan sin theta semua cos dari 2V dikurangi 2 theta. Maka kemudian A ditambah dengan B hasilnya adalah setengah. Setengahnya diringkas maka menjadi setengah dari perkalian sin theta ditambah sin theta cos 2V dikurangi 2 theta ditambah yang B ini ya. Cos theta dikalikan dengan sin ya dikalikan 2V dikurangi 2 theta ya. Ini persamaannya demikian, maka ya aturan trigonometrinya ya sin ya aturan trigonometrinya sin A cos B ditambah cos A sin B itu menghasilkan sin A ditambah B. Kita ambil ini. Nah, ini diambil. Nah, persamaan ini diambil sehingga persamaannya menjadi A dan B ya. Itu menjadi setengah dari sin theta, yang depan tetap, yang belakang ini berubah menjadi ya ditambah sin dari 2V dikurangi dengan theta. Jadi persamaan yang panjang ini hasilnya setengah dari ya sin theta ditambah sin dari 2V dikurangi dengan theta. Bisa dipahami ya? Kita turut persamaan trigonometrinya, inilah hasil yang diinginkan. Sekarang baru dimasukkan pada persamaan bahwa ini sudah ketemu A ditambah B adalah sama dengan setengah dari sin theta ditambah sin 2V dikurangi theta. V2-nya itu sama dengan akar dari 2GH sin kuadrat theta ditambah E kuadrat cos kuadrat theta persamaan 2, maka D itu sama dengan 2V kuadrat ya dibagi dengan G dikalikan A ditambah B cos kuadrat theta. Maka dengan demikian ya ini diganti, pertama dulu ini diganti ya, maka 2V2 kuadrat G dikalikan sin theta ditambah 2 ditambah sin 2V dikurangi theta dibagi 2 cos 2 theta ya. Karena ini ada setengah maka menjadi 2 cos 2 theta. Baru kita masukkan V kuadratnya. Nah, ini adalah pengambilannya V kuadratnya ini ya. Maka V kuadratnya ini adalah akar 2GH dan seterusnya. Karena ini V-nya 2GH dan seterusnya, kalau V kuadratnya menjadi 2GH dari perkalian sin kuadrat theta ditambah ya E kuadrat ditambah
E kuadrat cos kuadrat theta, ya. Cos kuadrat theta. Maka dengan demikian ini menjadi angka 2-nya hilang, ya. 2 dibagi 21, ya. Kemudian, ya, ini adalah menjadi V kuadrat. 2 dibagi 21, ini adalah V kuadrat, harganya 2GH dikalikan sin kuadrat theta ditambah E kuadrat cos kuadrat theta dibagi dengan G, kemudian dikalikan sin theta ditambah sin 2V dikurangi theta dibagi cos kuadrat theta. Ya. Di sini kita ambil cos kuadrat theta, di sini ada cos kuadrat theta, maka persamaan ini kita bagi dengan, kita kalikan dengan cos kuadrat theta, ya. Kita kalikan dengan cos kuadrat theta, maka dengan demikian persamaannya menjadi, ya, dibagi, ya, dibagi. Ya. Maka sin kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta adalah tangen kuadrat theta, cos kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta itu adalah E kuadrat, ya. Maka tinggal dibagi aja ruas ini, ya, ruas depan dengan pada pembaginya, maka sin kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta itu tangen kuadrat theta. Cos kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta tinggal E kuadrat dikalikan dengan sin theta ditambah sin 2V dikurangi theta. Inilah yang kita inginkan, jarak yang harus ditempuh oleh bola pada sampai pemantulan sampai ke titik B, ya. Rumit persamaannya, akan tapi kita harus bisa mengambil variabel-variabel pada komponen X, pada komponen Y, koefisien restitusi, dan seterusnya. Semoga kita bisa memahami apa yang sudah kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.